Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Puji syukur jika hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus bagi kita semua umat pilihannya. Kerinduan kita hingga untuk bisa beribadah di gedung gereja, kiranya tetap menjadi doa yang terus-menerus kita panjatkan pada Tuhan dan selalu menjadi penyemangat untuk beribadah kepada Tuhan.
kita tetap bersyukur atas segala pemeliharaan dan anugerah-Nya. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita sambut kehadiran Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Engkau ku sembah ya Tuhan, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa. Dialah Sang Khalik langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dijanjikannya bagi setiap kita yang mau taat dan setia menanti kedatangannya, yang mau taat dan setia menjadi pewarta damai sejahtera, sebagaimana yang telah dinyatakannya sebagai utusan untuk setiap kita. Mari bersama-sama kita meresponi sabda Tuhan ini. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Kita rayakan kehadiran kuasa Roh Kudus, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gugiran karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Bersama kita bersujud di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap kasih pemeliharaan-Mu yang nyata bagi setiap kami. Kami juga bersujud di hadapan-Mu dalam rasa penuh sesal oleh karena kelemahan bahkan mungkin dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala ucap yang kurang berkenan, atas segala sikap dan tindakan-tindakan yang juga kurang berkenan di hadapan-Mu. Sudilah Tuhan mengampuni kami, karena kami alaskan doa pengakuan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita aminkan doa pengakuan dosa kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengasihan, kita mohon pengampunan. Ku datang kepada
Anak domba Allah, ku mohon pengasihan. Anak domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku. Anak domba Allah, ku datang kepadamu. Anak domba Allah, ku mohon pengasihan. Anak domba Allah, tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak domba Allah. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 42 dan 43 menjadi berita anugerah untuk setiap kita. Demikian. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita yang baru dengan sebuah pujian kesanggupan, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau beserta
Jemaat sekalian, mari kita satu hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, supaya kami Engkau mampukan untuk membaca dan merenungkan setiap firman-Mu dengan baik. Kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, baik kami yang mendengar, kami yang berkata-kata, bila sungguh karena tuntunan dan karena kuasa Tuhanlah kami bisa menerima, bahkan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumbalan-gumbalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima, terlebih yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Oleh karena pada hari ini, pada tanggal 31 Mei 2020 ini bersama-sama kita boleh mengingat sebuah peristiwa, yaitu yang kita kenal dengan Minggu Pentakosta, yang kita hayati sebagai sebuah momentum di mana Allah, di mana Kristus memenuhi janjinya dengan menurunkan Roh Kudus kepada para murid yang dengan taat, dengan setia menanti hadirnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu yang spesial. Minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Yang pertama, betul kita sedang memperingati Minggu Pentakosta, tetapi sekaligus minggu ini kita masih berada di dalam sebuah semangat nasionalisme yang luar biasa, yaitu kebangkitan nasional. Kita diajak untuk tidak hanya meratap, kita diajak untuk tidak hanya berkeluh kesah, tetapi kita diajak untuk bersama-sama, ayo kita bangkit kembali. Ayo kita kembali bergairah untuk melanjutkan tugas sebagai sebuah bangsa. Bukankah ini sebuah kolaborasi yang sangat indah? Sebagai komunitas orang percaya kepada Kristus, kita bersama-sama bangkit melanjutkan kehidupan. Sebagai sebuah komunitas bangsa Indonesia, kita bangkit menjadi anak-anak bangsa yang tidak pantang menyerah, tetapi kita semakin bersemangat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang menggambarkan bahwa kehidupan ini atau kehidupan di atas muka bumi ini seperti sebuah pengembaraan. Seperti sebuah perjalanan panjang yang kadang masih belum tahu kapan akhirnya. Dalam sebuah pengembaraan dan perjalanan itu kita mau mengatakan, saya bersyukur karena ada pengalaman-pengalaman baru, karena ada hal-hal baru yang mengejutkan mungkin, yang menyapa kita, yang mengisi hari-hari kita dengan baik. Ada orang-orang baik yang Tuhan izinkan menyapa kehidupan kita. Ada pengalaman-pengalaman baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita mengatakan betapa indahnya hidup ini. Berapapun lamanya pengembaraan harus dijalani, tidak masalah. Kenapa? Ya karena yang dijumpai adalah hal-hal yang indah. Nah, tetapi pada sisi yang lain kita juga akan mengatakan bahwa pengembaraan itu sesuatu yang kadang melelahkan. Sesuatu yang kadang menguras energi, menguras pikiran, menguras daya yang kita miliki. Ya, di dalam pengembaraan kehidupan itu ada sesuatu yang kadang betul-betul melelahkan kita. Melelahkan bukan hanya secara fisik, melelahkan bukan hanya secara psikologis, melelahkan hati dan perasaan kita. Pada waktu itulah kemudian kita akan mengatakan, saya butuh rehat sejenak. Mungkin saya butuh berdiam sejenak, saya butuh berhenti sejenak untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baru, untuk bisa mendapatkan energi yang baru. Karena yakin bahwa perjalanan masih harus dilanjutkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat para murid yang sedang berada di dalam situasi kelelahan, para murid yang sedang berada di dalam situasi butuh daya yang baru. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 dan 38 itu mengatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini berarti bahwa Kristus menawarkan dirinya, Kristus menyediakan dirinya untuk siapapun yang butuh kekuatan, siapapun yang butuh topangan itu, ayo datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Karena daripadanya lah akan ada aliran hidup, aliran kehidupan. Yang di dalam ayatnya yang ke-39 itu dia mengatakan aliran kehidupan itu adalah Roh Kudus sendiri. Nah,
Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika hari ini kita mengingat peristiwa Pentakosta, berarti kita diajak untuk mengingat, yang pertama mengingat bahwa peristiwa Pentakosta adalah janji yang direalisasikan. Janji akan hadirnya penolong yang lain, yaitu roh kebenaran yang akan menopang dan menyertai umat itu diwujud nyatakan. Digambarkan ketika para murid sedang berhimpun, ketika mereka sedang berkumpul, begitu. Dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat, baik semua orang Yahudi maupun orang yang beragama Yahudi, bahkan orang yang mau percaya kepada Kristus, mereka berkumpul pada satu tempat. Tiba-tiba dikatakan ada suara seperti angin keras. Ada sebuah hembusan seperti angin, suara angin yang datang, lalu yang mewujud di dalam lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Peristiwa yang luar biasa. Kehadiran kuasa Roh Kudus yang nampak seperti lidah api. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Tanda yang spektakuler yang lain bahwa kehadiran kuasa Roh Kudus itu adalah ketika mereka mampu berkata-kata dengan beragam bahasa. Mampu berkata-kata dengan berbagai macam bahasa sesuai dengan orang-orang yang tinggal, orang-orang yang sedang berkumpul pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang kemudian mereka katakan adalah mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, dari peristiwa ini saya mau mengatakan bahwa yang pertama kita belajar tentang apa? Tentang komunikasi. Ketika para murid mereka sebenarnya hanya orang Galilea, tetapi kemudian mereka bisa ngomong dengan berbagai macam bahasa-bahasa yang lain. Komunikasi yang awalnya terhenti, komunikasi yang awalnya buntu. Bukankah itu sebuah gambaran tentang kematian? Orang bisa saja berkumpul, tapi ketika tidak ada komunikasi di dalamnya, tidak ada relasi di dalamnya, ya sama saja sebenarnya dengan sebuah kematian, tidak ada kehidupan. Peristiwa turunnya Roh Kudus membuka celah, membuka sebuah babak baru kehidupan yang baru. Supaya komunikasi antar mereka bisa terbangun, supaya relasi antar mereka bisa tercipta dengan begitu baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat itulah aliran kehidupan yang baru itu tercipta. Aliran kehidupan yang baru itu terbentuk. Kenapa? Karena yang mereka wartakan sebenarnya tentang kasih Allah. Yang mereka bicarakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Supaya mereka kembali ingat apa yang telah dinubuatkan. Supaya mereka kembali paham apa yang menjadi berita tentang kitab suci. Tentang perbuatan-perbuatan Allah. Sekaligus ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya berdiam. Kristus bukan hanya menikmati kemuliaan surgawi, tetapi janjinya dinyatakan dan perbuatan-perbuatannya itu digenapkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta sekaligus juga menyiratkan sebuah babak baru, hadirnya kehidupan yang baru untuk para murid. Yang dalam hal ini ditegaskan bagaimana perubahan nyata itu terjadi atas pribadi Petrus. Orang banyak yang sedang berkumpul ketika mereka mengamat-amati apa yang sedang terjadi dalam peristiwa Pentakosta ini. Yang satu mengatakan mereka semua ini tercengang-cengang. Artinya ada kelompok orang yang terkagum-kagum, yang masih terheran-heran, termangu-mangu begitu. Seraya bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tetapi kemudian yang lain lagi mengatakan mereka ini sedang mabuk anggur. Mereka ini sedang berada dalam sebuah situasi dikuasai oleh anggur yang memabukkan. Mereka sedang tidak sadar dengan apa yang mereka katakan. Mereka sedang dianggap tidak sadar dengan apa yang mereka ucapkan. Di tengah-tengah kebimbangan dan kebingungan itulah
Petrus sebagai pribadi yang baru, yang merasakan curahan kuasa Roh Kudus. Dia bangkit, ayatnya yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul-rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menarik untuk kita mencermati kenapa Petrus. Bukankah sebelumnya kita masih terngiang di dalam ingatan kita, Petrus yang menjadi pribadi pengecut, Petrus yang berhadapan dengan seorang hamba perempuan lalu mengatakan, saya tidak kenal Kristus. Ketika berjumpa dengan seorang prajurit ditanya lagi, bukankah engkau salah satu dari mereka? Petrus ngomong apa? Saya tidak kenal. Ketika ada lagi yang laki datang untuk mempertanyakan, bukankah Petrus bagian dari mereka, bagian dari pengikut Kristus? Bahkan kemudian dia sumpah serapah. Itu artinya kita mengingat Petrus menjadi pribadi yang menyangkali Kristus, menjadi pribadi yang meninggalkan Kristus dan mencoba untuk mencari selamatnya sendiri. Tetapi hari ini kita menemukan Petrus yang baru, Petrus yang diwarnai dengan keberanian, Petrus yang diwarnai dengan sebuah ketegasan. Kalau saya boleh mengatakan, Kristus yang sudah menemukan hidupnya kembali. Petrus yang baru, yang mampu keluar dari ketakutannya, mampu keluar dari kepengecutannya, bahkan Petrus yang mampu keluar dari ketakutannya dan penyesalannya yang sangat dalam itu. Kemudian dia berani bersaksi bahwa apa yang terjadi adalah pemenuhan nubuat Nabi Yoel. Bahwa apa yang terjadi atas Kristus adalah sebuah penggenapan atas janji-janji Tuhan. Dari sinilah kemudian kita bisa mengatakan Petrus menerima aliran kehidupan yang baru dari kuasa Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kemudian kita akan bertanya, apakah peristiwa Pentakosta itu berarti bahwa itulah babak baru di mana kuasa Roh Kudus mulai berkarya atau mulai bekerja? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu berkarya bukan hanya sejak peristiwa Pentakosta yang awalnya menjadi sebuah peristiwa perayaan panen. Karena kita diingatkan bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang, Roh Allah hadir ikut menciptakan. Sebuah keyakinan yang sama yang diungkapkan pula di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-30, di sana dikatakan, apabila engkau mengirimkan rohmu mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Roh Kudus berkarya dulu, mulai atau sejak kisah penciptaan. Roh Kudus juga berkarya di dalam kehidupan sang pemazmur. Roh Kudus juga berkarya di dalam kehidupan zaman nabi-nabi. Dan Roh Kudus juga berkarya di dalam peristiwa Pentakosta. Itu artinya kuasa Roh Kudus berkarya senantiasa, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Oleh karena itu sekarang yang menjadi bagian kita adalah mari kita menyediakan diri seperti para murid. Mari kita menyediakan hidup kita untuk kemudian kita menerima pencurahan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga kita bisa menikmati hidup. Bahkan bersama dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa memancarkan kehidupan bagi sesama kita. Kuasa Roh Kudus menolong Petrus untuk menjadi pribadi yang hidup, pribadi yang baru. Dan kiranya kuasa Roh Kudus juga menolong kita untuk bisa menikmati kehidupan yang baru, bahkan menjadi hidup itu sendiri bagi sesama kita yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengingat peristiwa Pentakosta. Hadirnya kuasa Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan para murid, yang memperbaharui kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Mereka yang mengalami keletihan, mereka yang mengalami kecemasan dan ketakutan, bahkan mereka yang mengalami sebuah keputusasaan. Oleh karena kuasa Roh Kudus mereka boleh menerima aliran kehidupan yang baru. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang hidup kembali, yang juga siap untuk memancarkan kehidupan bagi sesama. Dan biarlah itu pula yang terjadi dalam setiap pribadi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Engkau melawat mereka dan menguatkan mereka, supaya mereka mendapatkan pemulihan, bahkan mungkin kesembuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi-pribadi umat-Mu yang sedang bergumul, ketika mereka harus menata usahanya kembali, supaya dapat bertahan dan dapat memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap anak-anak kami, ketika mereka tetap harus belajar dari rumah, ketika mereka tetap harus merancang masa depannya yang terbaik. Tuhan ikut campur tangan bagi mereka. Kami juga mohon berkat-Mu untuk pemerintah bangsa kami, dari tingkat pusat sampai di daerah, bersama-sama dengan jajaran-jajaran pimpinan yang ada. Tuhan menolong mereka supaya setiap kebijakan yang diambil adalah kebijakan untuk kebaikan bersama. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, situasi karena pandemi corona ini juga boleh segera diakhiri. Kami mohon berkat-Mu pula ya Tuhan, untuk setiap rancangan-rancangan ke depan atas kehidupan kami bergereja. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, supaya melalui kegiatan-kegiatan yang ada, segala daya, bahkan mungkin segala kemampuan dan keterbatasan yang kami miliki, kami tetap boleh melayani, kami tetap boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lebih tahu yang terbaik untuk umat-Mu, apa yang saat ini sedang digumulkannya, baik itu untuk keluarga, untuk pekerjaan, ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Tuhan ikut campur tangan memberikan damai sejahtera. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersyukur atas berkat Tuhan dengan kita memberikan persembahan kita kepadanya. Adapun persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja atau langsung dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja pada setiap hari jam kerja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Adapun yang mendasari persembahan kita sesuai dengan nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 berbunyi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dengan memberi persembahan, kita pujikan, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilanglah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilanglah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, yang telah memelihara kami senantiasa, terimalah persembahan kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian pengutusan kita, Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau
berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku, ku utus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai taulah, ku utus Kau mengasihi kasihku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun saudara masing-masing berada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memperingati hari Pentakosta. Kiranya kuasa Tuhan terus hadir dalam kehidupan saudara, dan kiranya kita semuanya dimampukan untuk menjadi pewarta kehidupan bagi sesama. Tuhan memberkati.